Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Gesti dengan nomor induk mahasiswa 214110402017. Pada video kali ini, izinkan saya menjawab pertanyaan UAS mata kuliah sumber belajar PAI. Pada nomor 1, saya memilih video dan juga LKPD interaktif. Kenapa? Karena dari keduanya memiliki daya tarik yang lebih tinggi dan juga tidak gampang membosankan. Pertama yakni video, di mana nantinya saya akan menggunakan video sebagai sumber pembelajaran. Saya akan menguploadnya di kanal YouTube pribadi, kemudian kelebihannya jangkauan yang dapat dijangkau ini lebih luas, kemudian mudah diakses oleh semua peserta didik, serta mereka bisa belajar secara berulang-ulang. Apabila nantinya ada kendala dalam pemahaman, peserta didik dapat memutar kembali video YouTube yang sudah saya sediakan. Kemudian dari sini juga video YouTube ini dirasa tidak mudah membosankan siswa. Ya, kemudian yang kedua ada LKPD interaktif, di mana nantinya peserta didik dapat mengklik jawaban yang peserta didik itu anggap benar. Kemudian LKPD interaktif ini sendiri dapat diedit atau menggunakan template yang lebih menarik, sehingga nantinya peserta didik dapat belajar sekaligus bermain. Menjawab pertanyaan nomor 2, flowcard multimedia interaktif itu sendiri adalah suatu bagan yang berisi simbol atau grafik yang menjadi petunjuk atau arah satu kegiatan atau suatu data. Nah, ini saya sudah membuat contoh dari flowcard multimedia interaktif. Nah, di sini ada start merupakan satu permulaan, di mana di dalam start ini terdapat satu menu utama, di mana menu utama itu berisi ada petunjuk, kemudian ada materi, ada latihan soal, dan ada pengembangan. Nah, langkah pertama dari klik start ini kita ke menu utama. Nah, di menu utama ini kita mengklik ke petunjuk. Nah, dari petunjuk kita klik lagi kembali ke menu utama, baru kita bisa melanjutkan untuk mengklik langkah selanjutnya yakni materi. Nah, di dalam materi ini ada materi 1, kemudian kita klik beralih ke materi 2, kita kembali lagi ke materi, kemudian kita bisa mengklik lagi ke materi 3. Kemudian dari materi ini kita klik kembali ke menu utama. Nah, dari menu utama ini kita setelah membaca materi di sini, kita klik ke latihan soal. Nah, setelah mengerjakan beberapa soal, kita klik lagi kembali ke menu utama. Nah, kemudian langkah terakhir dari menu utama ini kita klik ke pengembangan. Begitu. Nah, dari pengembangan ini kita kembali lagi klik ke menu utama. Ya, pada nomor 3 kali ini, saya memiliki 3 referensi aplikasi pada Android yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI. Yang pertama ada Marble Muslim Kids, di mana pada games ini peserta didik tidak hanya disandingkan games, melainkan di sini disandingkan games yang berupa di dalamnya adalah sebuah pertanyaan di mana itu adalah berkaitan dengan mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya sebagai tenaga pendidik tentunya nantinya akan mengarahkan peserta didik untuk membuka aplikasi tersebut. Kemudian di dalamnya ini ada games, misal di sini ada huruf hijaiyah, kemudian ada haji, pengertian haji, umrah, puasa, sholat, begitu. Nah, kemudian kita nantinya akan arahkan sesuai dengan tingkat kelas atau materi yang akan kita sampaikan. Nah, kelebihannya ini peserta didik dapat memahami atau dapat berulang-ulang kembali mempelajari games yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian kelemahannya, apabila peserta didik sudah sampai kepada materi terakhir pada games tersebut, itu sudah tidak ada kelanjutan untuk tingkat madrasah sanawiyahnya. Jadi, games ini hanya bisa digunakan pada proses pembelajaran madrasah ibtidaiyah. Dan yang kedua ada aplikasi Hijrah, di mana Hijrah ini sendiri itu berisi tentang kosakata bahasa Arab. Nah, di sini tuh ada games yang nantinya berkaitan dengan bahasa Arab. Misal bahasa Arab jendela apa, bahasa Arab pintu apa, atau sebaliknya menggunakan bahasa Indonesia begitu. Kemudian di sini juga ada kamus bahasa Arab yang bisa digunakan. Misal kita akan mencari bahasa Arabnya jendela, itu nanti di situ akan keluar beserta kosakata bahasa Arab, tulisan Arabnya maupun dengan tulisan bahasa Indonesia. Aplikasi Hijrah ini itu bisa digunakan di
berbagai kalangan pembelajaran atau di sekolah, bisa di NI, MTS maupun MA, bahkan di bangku perkuliahan juga masih bisa digunakan karena terdapat kamus yang berisi tentang kosakata bahasa Arab. Ya, yang ketiga ada Google Classroom. Nah, Google Classroom itu sendiri berisi tentang materi atau penyampaian materi dari guru kepada peserta didik dan pengumpulan tugas dari peserta didik kepada guru. Nah, bagaimana pemanfaatannya di proses pembelajaran PAI ini? Nah, nantinya guru akan memberikan referensi pembelajaran tambahan kepada peserta didik, bisa berupa link YouTube, link website, link jurnal atau semacam tersebut. Nantinya siswa itu akan membuka link tersebut sebagai referensi